Assalamualaikum Bu Meti. Waalaikumsalam Bu Anggi. Eh, Bu, maaf nih sebentar saya mau ganggu dulu waktunya. Kira-kira Ibu lagi sibuk nggak ya sekarang? Apa udah selesai ngajarnya? Alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran saya udah selesai Bu. Gimana? Ada Alhamdulillah. yang Ya bisa nih Bu, dibantu? ada yang mau saya ceritain nih Bu. Saya ingin apa namanya? eh, pengen bercerita lah sama Ibu, diskusi gitu ya, sharing nih, ada yang apa ya, yang menjadi apa ya, bikin ganjelan gitu Bu di hati saya nih terkait pembelajaran sama siswa-siswa Bu. Oke, baik Bu Anggi. Kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini nih ya, saya tuh siswa-siswa di kelas saya ini ya, terutama yang putri nih Bu, itu kurang Bu dalam menerima pembelajaran gitu. Terutama di materi kali ini Bu, kebetulan saya kan kasih materi itu senam lantai gitu kan ya. Memang menjadi salah satu materi yang katanya menakutkan gitu kan ya bagi siswa putri terutama gitu kan ya. Jadi mereka tuh agak-agak enggan gitu untuk melakukan tuh kayak nggak mau bu gitu, takut kayaknya gitu kan ya, saya lihatnya sih seperti itu Bu gitu. Jadi saya tuh jadi aduh gimana nih, kan ini materi harus disampaikan gitu kan ya, sudah saya pilihkan dari sekian banyak materi untuk dilaksanakan nih di semester ini gitu Bu. Itu jadi kira-kira menurut Ibu apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan sih dari obrolan kita ini bisa apa namanya, ada solusi nih Bu untuk saya gitu kan ya, untuk mengatasi permasalahan yang saya sedang hadapi gitu Bu. Oke. Menurut Bu Anggi nih Bu, tadi kan saya udah dengar ya permasalahan Bu Anggi itu seperti apa gitu kan dalam pembelajaran gitu, terutama ini kan yang Ibu tekankan itu ada pada siswa putri Bu ya. Nah, kira-kira nih hal apa aja sih yang membuat siswa putri ini tuh kurang berpartisipasi? Nah, kalau menurut saya tuh berarti mereka itu partisipasinya tuh sangat kurang ya Bu ya dalam pembelajaran bersama Ibu, terutama dalam materi ini mungkin ya. Kira-kira menurut Bu Anggi tuh apa sih penyebabnya gitu? Betul, itu partisipasinya tuh kurang gitu, jadi tidak sesuai dengan harapan saya gitu ya Bu ya. Kalau saya ingat kembali gitu dari beberapa pertemuan yang saya sudah lakukan kepada beberapa kelas siswa putri di tingkat SMA ini kan udah sangat sadar diri ya Bu ya, terhadap diri mereka sendiri gitu kan ya, mereka udah remaja di usia 15, 16, 17 gitu kan ya. Nah mereka punya apa, kesadaran diri dari mulai mereka secara fisik gitu ya, tubuh mereka, terus kemampuan mereka, apalagi dalam pembelajaran PJOK itu kan kemampuan gerak itu sangat utama gitu kan ya, karena kami kan guru PJOK itu belajarnya tuh kayaknya prakteknya lebih banyak gitu ya, bobotnya di lapang gitu. Nah, siswa putri sebagian itu kadang tuh ngerasa mereka itu nggak percaya diri Bu untuk praktek, salah satunya ya senam lantai ini. Jadi mereka ada perasaan malu, nggak pede karena takut terlihat gitu kan ya sama siswa lawan jenisnya, sama siswa putra. Jadi nggak mau kelihatan, mereka mungkin nggak mau terlihat bentuk tubuhnya gitu kan ya. Kayaknya itu sih sepertinya yang saya tangkap, walaupun mereka tuh kadang nggak ngomong secara poinnya itu gitu, cuman saya tangkapnya mungkin mereka nggak mau terlihat gitu. Terus kadang mereka itu pernah nih saya di materi yang sebelumnya itu kan ada lari sprint gitu ya Bu ya. Nah siswa putri tuh nggak mau dipasangin nih sama yang putra, katanya Ibu aku gitu, nggak mau sama putra, jangan gitu kan ya. Jadi pengennya sama putri lagi gitu. Jadi mereka tuh merasa pengen, kalau saya menangkapnya jadi apakah mereka ingin dibedakan gitu kan ya, apakah mereka mengeksklusifkan diri mereka sebagai siswa putri gitu kan, harus berbeda siswa putra, itu sih Bu. Jadi ada perasaan mungkin karena mereka sudah paham gender mungkin ya, antara laki-laki dan perempuan gitu, mereka sudah paham itu sih Bu permasalahan kayaknya. Oh gitu ya Bu ya. Benar sih kalau misalkan dari remaja terutama di SMA tuh mereka udah benar-benar sadar diri terhadap ya tidak mau gitu dilihat oleh lawan jenisnya, terutama ketika di pembelajaran apa tadi tuh Bu, senam lantai ya.
jadi tidak mau terlihat waktu tubuhnya dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira apa aja sih Bu di sini yang bakalan Ibu lakukan gitu untuk membuat si siswa putri ini kembali termotivasi gitu untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu gitu, meskipun ya materi ini tuh memang mereka tidak mau gitu, tapi ya mau tidak mau gimana caranya sih Ibu bisa memotivasi mereka supaya mereka itu ikut berpartisipasi? Nah, iya Bu, jadi memang kan saya juga maksudnya kayak, oh ya udah kita, kita delete nih gitu ya, materi ini kan sepertinya gitu kan ya. Jadi saya harus tetap melaksanakan pembelajaran yang sudah saya programkan gitu kan ya, itu salah satu pilihan materi esensial saya gitu dalam, semester ini gitu kan ya. Dan itu kan, hak mereka juga ya untuk mendapat pengalaman belajar gitu, walaupun ya saya dapat request seperti itu dari siswa putri. Tapi mungkin, akan saya coba nih untuk akomodir juga keinginan seperti yang disampaikan mereka gitu kan, karena seperti yang kita ketahui bahwa kita juga harus mendengar siswa gitu ya Bu ya, mendengar suara siswa gitu. Kita nggak bisa, kamu nggak boleh kayak gitu dong, kita nggak bisa gitu ya. Kita harus tetap menerima gitu kan ya apa yang mereka sampaikan. Mungkin saya akan coba untuk memberikan pemahaman juga gitu kan ya, bahwa tidak ada perbedaan nih gitu ya dalam mendapatkan hak belajar gitu kan ya, antara siswa putri, siswa putra gitu. Mereka punya hak yang sama kok dalam belajar gitu. Kemudian kewajiban yang sama juga dalam belajar gitu kan, terlepas apapun materinya gitu. Mungkin itu sih kayaknya harus memberikan pemahaman dulu Bu, kepada siswa, terutama yang seperti kasus itu ya, kepada siswa putri mungkin lebih dipahamkan lagi. Dan saya juga mungkin akan mendekati yang siswa juga gitu untuk dipahamkan bahwa memang kadang suka ada masalah-masalah seperti ini tuh suka ada gitu, timbul di tingkat SMA gitu. Karena beda Bu, kalau di SD kan kayaknya cuek-cuek aja gitu ya. Iya. Cuek gitu kan ya, nggak apa-apa gabung laki-laki sama perempuan nih. Kalau di SMA lumayan gitu kan ya, itu PR juga tuh, isu sosial, salah satu isu sosial yang jadi PR saya juga nih selama bertahun-tahun mengajar di SMA gitu Bu. Mungkin itu sih Bu. Iya, saya sependapat sih Bu ya sama pemaparan Ibu tadi gitu ya, bahwa memang harus melakukan pendekatan bagaimana caranya supaya mereka itu tetap mengikuti gitu ya, tidak bisa kita mendelete gitu kan materi tersebut hanya karena siswa putri itu tidak mau melakukannya gitu. Nah, kira-kira ini menurut Ibu gimana sih cara penyampaian Ibu kepada siswa putri ini supaya mereka tuh mengerti gitu bahwa ya pembelajarannya itu juga harus mereka dapatkan gitu. Iya sih Bu, menurut saya tentunya kalau menyampaikan itu kan harus ada trik-triknya gitu ya. Mungkin pendekatannya harus secara personal Bu. Gitu. Jadi harus mendekati siswa putri ini nih, memberikan motivasi bahwa ya materi ini tuh harus mereka pelajari juga ya. Saya harus jelaskan gitu kan, ini manfaatnya loh gitu, ini yang bisa kamu terapkan loh dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajari materi ini gitu kan. Ditambah juga ya harus lebih menyemangati mereka sih agar tetap berpartisipasi secara aktif ya Bu dalam pembelajaran. Mungkin gitu Bu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu pada saat materi ini itu di mana Bu tempatnya? Biasanya Ibu melakukan praktek. Jadi biasanya kalau praktek sih sebetulnya lebih banyak di lapang ya Bu ya, walaupun misalnya ini materinya menggunakan medianya itu kan peralatannya itu matras, tapi tetap saya di lapang. Tapi kemudian kalau misalnya cuaca tidak mendukung sih memang di kelas ya Bu ya, di kelas masing-masing gitu. Nah, iya sih Bu, betul ya Bu ya. Jadi biasanya memang PJOK itu di lapang ya Bu, tapi mungkin ngelihat lagi situasi, kalau misalkan tidak memungkinkan ya di lapang di dalam kelas masing-masing. Ya, tentunya juga mereka harus melakukan ketika melakukan materi senam lantai itu ada jarak antara laki-laki dengan perempuan supaya si perempuan juga mereka merasa nyaman gitu ya. Iya Bu, betul Bu, betul. Saya juga jadi kepikiran nih Bu.
Iya, harusnya memberikan Iya. jarak gitu ya, jadi jangan dempetan gitu kan matrasnya biar nggak lihat-lihat gitu kan kalau misalnya saling melihat itu kan memang timbul gitu ya rasa aduh malu gitu kan. Mungkin harus diatur mungkin ya Bu ya jaraknya biar mereka nyaman juga ya untuk melakukan gerakan gitu kan tanpa misalnya merasa, malu gitu kan, seperti itu. Aduh Ibu makasih tuh itu ide ya, sangat-sangat saya nggak kepikiran itu. Oke, jadi kira-kira sekarang apa Ibu rencananya untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Yang pertama sih, saya pasti akan mencoba merancang pembelajaran yang tentunya mengakomodir ya Bu ya, kebutuhan siswa, berpusat pada siswa, nyaman juga buat mereka dan aman gitu kan ya. Kemudian memilih aktivitas belajar yang, memberikan pengalaman, belajar bermakna juga bagi siswa, membuat siswa juga merasa didengar gitu kan. Jadi mereka, nggak takut-takut lagi nih, nggak takut malu juga nih untuk belajar PJOK apapun materinya gitu yang harus dilakukan, yang harus mereka terima gitu. Jadi mungkin, dimulai atau diawali dari merancang pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Itu sih, Bu. Oh, betul ya Bu ya. Setuju banget saya ini ya, sama rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa diterapkan di pembelajaran Ibu ya. Kemudian selanjutnya kira-kira apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Jadi mungkin ya karena memang, untuk belajar PJOK itu terutama buat siswa putri itu memang butuh motivasi yang lebih tinggi gitu ya untuk mereka. Jadi saya akan melakukan pendekatan tentunya Bu kepada siswa dengan menjelaskan bahwa, perbedaan dalam pembelajaran itu kan hal yang biasa gitu kan ya. Tetapi jangan sampai juga itu, mengarah nih pada, isu eksklusivitas gitu dalam pemberian hak belajar mereka dalam kelas PJOK. Saya juga harus adil gitu kan ya, tidak melihat gender laki-laki atau perempuan kemudian saya bedakan semuanya gitu kan, enggak, tetap aja mereka itu harus mendapatkan, pengalaman belajar yang sama mungkin Bu. Itu sih yang akan saya, insya Allah laksanakan gitu Bu ke depannya. Bagus sekali Bu Ani ya, saya sangat mendukung komitmen Ibu tersebut gitu, bahwa memang ya meskipun ada request dari siswa, kita juga tetap harus bisa menampung gitu, tidak langsung menolak bagaimana siswa putri itu tidak boleh misalnya ataupun mengiyakan protesnya mereka dan sebagainya gitu. Ya, tapi juga kita harus memberikan pemahaman kepada peserta didik juga bahwa mereka tuh ya kewajiban hak mereka untuk mendapatkan materi tersebut tuh harus mereka dapatkan gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran Ibu juga bisa tercapai dengan baik gitu. Baik Ibu. Aduh Bu Eti, makasih banget nih untuk diskusi sharingnya. Saya merasa sangat terbantu nih. Saya juga lega nih bisa ngeluarin kegelisahan saya gitu kan ya, dan akhirnya ada juga jalan keluarnya dari diskusi kita hari ini. Makasih ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa nih menjalankan apa yang saya rencanakan dari hasil diskusi kita ini. Dan saya juga berdoa semoga kita menjadi guru-guru yang menjadi inspirasi buat siswa yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bu ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.